sebuah perjalanan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ambil tema berkaitan dengan channel Inspirasi Ayo Berbagi. Nah, kesempatan kali ini saya ingin sharing untuk para milenial di usia 25 sampai 30 tahun. Jadi di saat usia Anda baru mulai bekerja. Nah, di sini berkaitan dengan perjalanan sebuah karir atau bisa juga perjalanan sebuah kehidupan. Biasanya kalau Anda setelah lulus kuliah, Anda pasti mencari pekerjaan. Nah, kemudian Anda bekerja di tahun pertama, tahun kedua, bahkan mungkin tahun ketiga. Nah, ini penting sekali saatnya kalau Anda mulai bekerja di tahun kedua atau ketiga. Kenapa? Biasanya, normally ya, bagi seseorang yang sudah bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun itu baru mulai mencari sebuah passion. Biasanya kalau sudah kerja setahun 2 tahun, setiap orang itu mengevaluasi diri. Apakah dia cocok dengan pekerjaan sekarang atau tidak? Ataukah dia sudah nyaman dengan pekerjaan yang dia lakukan? Nah, dari situ Anda perlu evaluasi diri. Mulai dari A to Z. Ya. Nah, di sini saya ingin inspirasi aja, sharing berkaitan dengan pengalaman. Artinya gini, bagi teman-teman milenial di bawah 30 tahun, kalau saya sarankan, cobalah cari sesuatu yang challenge. Jangan mencari dulu sesuatu yang nyaman. Jadi, kalau bisa, move on. Jadi sesuatu yang di luar ketidaknyamanan. Nah, Anda harus berani, siapkan mental. Anda jangan mencari pekerjaan yang comfort zone. Itu akan ada dua sih, ada dua, bisa positif bisa negatif. Nah, kalau Anda mencari pekerjaan yang comfort zone, tempat yang nyaman, itu sedikit mengurangi Anda untuk mencari sebuah challenge. Nah, kalau bagi saya sarankan ya, mendingan Anda cari pekerjaan yang banyak tantangan. Dalam hal ini, cobalah Anda mencari pekerjaan kalau bisa overseas. Nah, ini tantangan sekali. Anda siapkan CV Anda, setelah bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru Anda yakin ilmu yang Anda dapatkan selama itu 3 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, Anda beranikan diri untuk apply perusahaan yang ada di luar negeri. Artinya Anda harus berani. Banyak hal positif yang kita ambil dibanding negatifnya. Kalau Anda bisa challenge, diterima di perusahaan yang bonafide, overseas. Misalnya Anda bisa kerja di Microsoft, Anda bisa kerja di Google, Anda bisa kerja juga di Amazon, Facebook. Itu perusahaan-perusahaan yang bonafide. Anda juga bisa kerja di perusahaan yang sekarang lagi ngetren, mungkin Tencent. Anda bisa kerja di Alibaba, seperti itulah. Cobalah Anda siapkan CV. Karena apa? Bekerja di negeri orang itu jauh lebih susah dibanding bekerja di negara sendiri. Karena apa? Saingannya lebih banyak. Ya, tidak hanya orang lokal, tapi orang luar negeri yang fasih dalam bahasa Inggrisnya. Dia juga
pendidikannya, sistemnya lain, seperti itulah. Backgroundnya lain, kebudayaannya lain, macam-macam. Jadi memang sebuah challenge kalau Anda bisa bekerja di luar negeri. Nah, apa sih positifnya? Nah, positifnya kalau Anda bisa bekerja di luar negeri, menyekolahkan CV Anda ke luar negeri, itu pasti punya value yang berbeda dibanding Anda stay 10 tahun kerja di sesuatu tempat yang sama, lokal. Beda asli. Banyak hal yang bisa diambil positifnya kalau Anda bekerja di luar negeri. Pasti CV Anda nilainya beda. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih bisa bekerja di luar negeri? Oke, kembali berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Bagaimana Anda bisa diterima di perusahaan asing yang ada di negeri sana? Itu yang pasti Anda perlu siapkan CV, kurikulum IT yang bagus. Bagus dalam hal ini bukan dari sisi tulisan, tetapi berdasarkan dari experience, skill Anda, dan macam-macam Anda buat di dalam sebuah CV, sehingga CV itu bisa diterima oleh mereka, HRD mereka. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih step-step untuk bisa bekerja di luar negeri? Berdasarkan pengalaman saya untuk bisa bekerja di luar negeri itu melalui beberapa proses. Yang pertama, kita siapkan CV sesuai dengan 3T, terstruktur, teratur, dan terukur tuh CV-nya. Kita buat sesuai dengan format internasional CV. Anda bisa googling di Google. Setelah itu Anda siapkan, Anda bikin di Microsoft Word, kemudian Anda compile di PDF. Jangan lupa CV itu disertakan dengan foto Anda. Setelah jadi sebuah CV, Anda mulai apply lewat online. Biasanya HRD mereka memberikan alamat email, kemudian Anda sending application letter CV, Anda kirim tuh. Dari mulai lampiran, Anda sending dengan CV. Nah, setelah Anda sending CV Anda, udah Anda tinggal berdoa apakah Anda dipanggil atau tidak. Nah, tahapan selanjutnya setelah Anda kirim CV, biasanya kalau mereka urgent mencari resource sesuai dengan permintaan mereka, mereka akan memberikan feedback sekitar seminggu bahwa CV Anda menjadi daya tarik mereka atau tidak. Nah, kalau Anda nggak dipanggil, artinya apa? Seleksi pertama Anda sudah fail. Anda harus review lagi CV Anda, berarti tidak mempunyai value. Mungkin dari format CV-nya, bisa dari pengalamannya juga kurang. Biasanya kalau mereka mencari tenaga kerja untuk bekerja dengan mereka minta minimal 5 tahun pengalaman. Biasanya seperti itu. Untuk fresh graduate jarang sekali. Jadi teman-teman bekerjalah dulu di perusahaan lokal selama 3 tahun. Anda mencari pengalaman, mencari sertifikat tambahan, mencari skill tambahan untuk memperkuat CV Anda biar bunyi. Bunyi itu apa sih? Artinya bisa punya nilai value, sehingga Anda bisa bersaing dengan
para pelamar pekerjaan dari orang-orang mereka juga gitu. Jadi ini sebuah challenge. Anda siapkan CV yang bagus. Nah, kalau Anda sudah dipanggil untuk interview next selanjutnya, Anda siapkan diri. Biasanya mereka telepon dari agen job hunternya, telepon ke kita bahwa oke, dia cross check apa yang kita tulis di CV, satu persatu mereka cek dengan komunikasi via phone. Biasanya itu terjadi sekitar setengah jam kita komunikasi. Nah, setelah itu mereka udah cross check dari A to Z apa yang Anda tulis. Kemudian mereka akan konfirmasi kembali untuk reschedule melakukan interview secara teknikal apa yang Anda tulis. Nah, biasanya mereka langsung antara HRD mereka dengan end user mereka yang akan menggunakan tenaga kerja kita. Nah, berarti ada dua sisi ya, dari sisi HRD, dari sisi end user, kemudian kita sendiri. Nah, dari end user biasanya nggak hanya satu orang, biasanya dua orang yang untuk menginterview kita sendiri secara teknikal. Makanya pada saat mereka memberikan waktu scheduling ke kita untuk interview, misalnya 2 hari lagi interview ya, kau akan ditelepon oleh usernya. Nah, Anda harus siap anytime. Itu nggak bisa di reschedule biasanya. Kalau Anda reschedule, biasanya mereka sudah bertanya, wow, ini kayaknya anaknya nggak siap. Nah, makanya Anda harus siap. Karena pengalaman waktu saya di interview untuk bekerja di Malaysia, waktu itu saya masih di pasar mengantar istri belanja. Nah, mau nggak mau ya udah saya terima itu telepon dari mereka. Saya nggak bisa nolak. Ya udah, di pasar pun saya melakukan interview berkaitan dengan pekerjaan, dan itu hampir 1 jam. Bayangin, di kondisi berisik, kondisi pasar, saya harus interview. Tapi mau nggak mau ya udah. Tapi alhamdulillah sih waktu itu oke. Nah, setelah interview teknikal, biasanya mereka memberikan feedback. Kalau kita diterima, artinya end user happy dengan hasil interview kita, mereka akan konfirmasi kepada job hunter tadi bahwa kita layak diterima oleh mereka. Nah, kemudian baru mereka memberikan negosiasi berkaitan dengan gaji yang akan kita terima, gitu. Disitulah mulai negosiasi gaji per bulan untuk dituliskan di dalam sebuah kontrak. Nah, setelah ditelepon yang ketiga kali berkaitan dengan agreement kontrak, kalau kita udah setuju, baru mereka memberikan kontrak aslinya berikut dengan tiket flight. Nah, itu. Jadi prosesnya ada, saya remind lagi. Pertama adalah siapin CV. Yang kedua adalah melakukan interview awal. Kemudian interview yang kedua yaitu interview technical dengan end user. Kemudian yang keempat adalah interview negosiasi dari sisi gaji. Yang kelima adalah interview untuk finalisasi agreement kontrak. Nah, baru Anda bisa bekerja di luar negeri. Pertanyaan, kalau di dalam sebuah kontrak apakah ada masa percobaan? Ya, pastinya ya.
Nah, setelah Anda menerima sebuah kontrak agreement, setelah Anda tanda tanganin kedua belah pihak, Anda di situ di dalam kontrak pasti ada statement masa probation, masa percobaan selama 1 bulan. Artinya apa? Kalau Anda sudah diterima pun, kemudian bekerja di luar negeri, di sebuah negara tetangga, itu pasti di dalam kontrak ada tulisan masa percobaan. Nah, ini yang menjadikan sebuah kontrak yang menurut saya bukan finalisasi ya. Kalau kita sudah diterima, belum tentu setelah bekerja 1 bulan kita akan diterima. Itu kita diuji dulu dalam sebulan apakah kita layak atau enggak untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh mereka. Jadi teman-teman harus survive, dan ini challenge sekali. Karena kalau Anda sudah diterima kemudian berangkat ke sebuah negara, katakanlah Maroko, kemudian setelah bekerja di negara tersebut selama sebulan Anda nggak perform, Anda akan dipulangin. Itu kalau menurut saya sih ngeri. Jadi Anda harus siap-siap diri. Kalau Anda sudah niat kerja di luar negeri, itu siapkan mental. Makanya mental ini penting banget dan nggak bisa buat main-main ya. Kalau Anda udah niat menjual sebuah CV Anda dan Anda bisa membuktikan kalau CV Anda itu sesuai dengan skill Anda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam interview melewati proses via phone itu. Kalau jangan sampai interview itu diwakilkan. Karena apa? Saya pernah menemui juga melakukan interview di negara A. Nah, pada waktu itu resource-nya dia interviewnya dijokiin. Makanya hati-hati. Karena Anda itu ketahuan pada saat orang tersebut on board di pekerjaan, ternyata tidak bisa apa-apa. Akhirnya udah dipulangin lagi. Apa sih enaknya kerja di luar negeri? Nah, apa sih enaknya kerja di luar negeri? Yang pasti gajinya gede. Kemudian ada beberapa semua yang kita lakukan itu pasti ada positif dan negatif. Pasti ada, itulah kehidupan. Nah, positifnya kalau Anda bekerja di luar negeri, Anda banyak belajar beberapa hal, yaitu Anda bisa menghadapi berbagai macam orang, kultur, kemudian sifatnya juga, karena berbeda-beda negara, punya background yang macam-macam. Apalagi berdasarkan pengalaman saya pernah punya bos orang Italia pernah, yaitu Paolo Di Carne. Kemudian saya pernah punya bos juga orang Jordan, Haitham Darake, dan saya juga pernah punya bos orang Pakistan, Kate Sherera. Jadi dari 3 bos ini beda-beda sifatnya. Ada yang istilahnya orangnya galak, tapi dia nggak pendendam. Nah, saya pernah bekerja di Saudi, itu galak banget bosnya, strict, disiplin. Tetapi kalau sudah kita menyelesaikan pekerjaan, fair mereka happy. Nah, itu sifat-sifat yang kita positifnya adalah pembentukan mental. Kalau bekerja di luar negeri, bagaimana menghadapi bos-bosnya galak?
Nah, mau bekerja di mana saja, namanya kita bekerja sama orang lain, ya udah kita harus siap mental untuk diomelin. Makanya siapkan mental, jangan berperan. Karena apa? Kita ya udah kita akui bahwa kita masih bekerja, bukan seorang owner. Kecuali kita seorang entrepreneur, punya perusahaan sendiri, bisa gaji orang, kita bisa ngomelin karyawan kita. Nah, kalau kita memang bekerja secara profesional, ya udah siapkan mental, jangan cengeng, dan kita profesional. Artinya apa? Kalau kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, pasti nggak ada masalah, kecuali kita malas-malasan. Nah, apa sih suka dukanya untuk kerja di luar negeri? Nah, untuk suka duka berkaitan bekerja di luar negeri, untuk sukanya adalah tentu gaji kita besar, bisa saving. Nah, dukanya, nggak enaknya adalah kita jauh dari keluarga. Kalau bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, nah makanya bagi teman-teman yang masih single, umur di bawah 30, menurut saya sih ambillah pekerjaan di luar negeri, biar CV Anda bunyi. Nah, dulu waktu saya mulai move on dari comfort zone, bekerja di Telkomsel selama 6 tahun 4 bulan, yang membuat saya berani resign dari perusahaan besar adalah ada 2 ilmu sebenarnya. Yang pertama, ilmu kita harus siapkan, tentunya nggak sembarang kita apply aja. Kita yakinkan dulu bahwa kita mampu untuk bekerja di luar negeri. Yang kedua sih, waktu itu ilmu kepepet. Ilmu kepepet ini waktu itu kebetulan ibu kandung saya almarhum itu menderita penyakit harus cuci darah seminggu 2 kali. Disitulah saya memberanikan diri untuk resign dari comfort zone. Karena apa? Saya perlukan biaya untuk pengobatan ini. Itu yang menjadikan saya kepepet dan berani untuk resign. Nah, memang sih untuk kerja di luar negeri itu ada plus dan minus. Yang tadi saya sebutkan bahwa plusnya itu selain gaji, kita bisa juga mengenal berbagai orang dari berbagai kultur, background, dan kita udah siap kondisi. Kemudian kita siapkan mental jauh dari keluarga seperti apa. Nah, negatifnya adalah memang kita kalau buat teman-teman yang sudah punya putra-putri, meninggalkan putra-putri dan meninggalkan istri, itu ada sesuatu yang beda tentunya, dan itu kita harus jaga perasaan kita, mental kita, dan itu nggak mudah. Makanya saya bilang buat teman-teman yang bekerja di luar negeri, siapkan mental dulu. Bismillah, siapkan mental mencari nafkah di luar negeri. Dan ini sebuah tempaan pembelajaran kita kalau kita jauh dari orang yang kita cintai. Nah, itu Anda harus siapkan dulu. Itu sebuah perjalanan kehidupan pasti Anda punya, dan Anda ibarat melukis di kertas kosong. Anda mulailah menggambar kehidupan Anda sendiri. Makanya
berbuatlah yang positif, bermanfaat untuk orang lain, dan profesional, mau gimana. Sebuah pengalaman kehidupan itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan uang, hanya sebuah kenangan untuk kita nikmati, untuk bisa kita cerita kepada anak cucu. Yang penting galak, ada yang enggak, itu wajar. Kita bekerja dimanapun pasti menemukan orang-orang seperti itu. Jadi makanya kembali lagi siapkan mental. Nah kalau di Pakistan itu orang-orangnya pingin menonjol, jadi kitanya terserah. Waktu itu saya kebetulan sebagai senior engineer, jadi bukan sebagai leader. Ya udah, saya hanya reporting kepada leader. Apapun yang leader minta saya kasih sesuai dengan pekerjaan. Nah, enaknya di negara orang kita bisa menikmati makanan-makanan yang nggak ada di Indonesia. Jadi sebuah keunikan. Misalnya kalau di Pakistan ada chicken karai, terus ada makanan yang tanpa nasi. Itu sebuah pengalaman yang menarik. Nah, waktu kerja di Jeddah, saya hanya menemukan sesuatu yang berkaitan dengan makanan ya, yaitu makanan kebab asli. Itu enak sekali, beda dengan kebab yang ada di negara ini. Nah itu bener-bener woi, nikmatnya nggak ampun, keren, lezat. Nah selain itu kalau di Jeddah saya sih makanan selain kebab ya kebanyakan masakan Indonesia, karena di sana banyak orang Indonesia. Jadi sana tuh bisa makan tempe, tahu, rawon, pecel, ada semua gitu. Nah nikmatnya waktu kerja di Jeddah adalah saya bisa umroh berkali-kali. Itu nikmat,
tinggal naik taksi, nggak ada 1 jam udah nyampe. Itu nikmatnya seperti itu. Waktu kerja di Turki, waktu itu nikmat sekali sih. Nikmatnya artinya berangkat pagi ke kantor, diantar jemput, kemudian dapat apartemen yang bagus, fasilitas yang bagus, dan orang Turki orangnya sopan-sopan, enak, mereka nggak sombong, jadi seperti keluarga gitu. Waktu itu saya 1 bulan tinggal di rumah orang Turki, yaitu Abdul Karim ya, dan mereka welcome orangnya. Nah, di Maroko enaknya pemandangan negaranya enak sekali, ada pantai, ada nah, waktu di Jeddah saya ajak keluarga juga, jadi nggak terasa kesepian, dan kebetulan libur anak sekolah 4 bulan ditemenin anak istri. Waktu di Maroko saya ajak keluarga juga sekitar 2 bulan ya, pas liburan anak sekolah, dan waktu itu di bulan puasa, jadi menikmati puasa di sana. Dan ada masakan di Maroko yaitu enak sekali, masakan tanpa nasi, namanya tajin apa ya, itu enak dimakan pakai daging, pakai sayuran. Itu sebuah kenangan yang terindah. Nah, waktu kerja di Tunisia, waktu itu saya 3 bulan sendiri ya. Jadi, nah di Tunisia orang-orangnya sopan juga, jadi enak dan nggak galak. Waktu kerja di Riyadh itu kebetulan bos saya galak tapi baik hati, jadi kita tetap profesional aja. Itu sebuah pengalaman ya.